Belum lihat, ini baru masuk masa sidang. Tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Tadi di pidato dibahas mengenai 8 RUU, apa yang akan dibahas apa saja Pak ya? Nanti kita sampaikan kalau sudah dibahas di komisi terkait atau dialek sesuai dengan mekanismenya. Kalau KUHP itu udah ada penugasan ke komisi berapa gitu Pak? Belum ada. Keputusannya? Termasuk? Belum, ini kan baru masuk masa sidang. Belum lihat semua surat. Mbak Puan, soal surat Forum Purnawirawan apa akan tidak jelas secara resmi Mbak? Respon secara resmi? Belum lihat, ini baru masuk masa sidang. Semua surat menyurat yang diterima masih di tata usaha. Berarti Mbak Puan belum lihat secara langsung Mbak? Apakah udah ada di pimpinan? Tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian. Mungkin nggak sih Pak, kayak surat seperti itu masih diklarifikasi? Kenapa? Jadi begini, kami juga mendapat surat dari juga itu kan Forum Purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Kan purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian. Tapi beberapa surat itu udah di tangan pimpinan. Apa statement mengenai konflik Iran dan Israel? Apakah akan ada statement berikutnya atau DPR mendesak? Oh, saya nggak tahu, nanti tanya dengan pemerintah aja. Oke. Itu mau nggak mau kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya, tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Betul. Memang nggak mau harus itu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Ikrar dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semua. Berdiri. Oke. Kami bersumpah dengan negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Selesai. Masih ada waktu kan? Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang dipersenikan Pancasila. Jadi TNI itu mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua,
TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tanggung jawab. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatan yang TNI mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus, ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa nama. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Ya, nah tadi saya sampaikan, kalau kita serahkan kepada yang tadi itu, saya tidak meragukan, selama tidak bangsa. Sedang mencari, dia sedang mencari kejujuran, dan saya menggunakan kaos ini sebagai dukungan untuk adik-adik. Jangan berhenti, adik-adik di Banyuwangi pakai spanduk semacam ini ditangkap, ya. Insya Allah kami senior-senior membersamai adik-adik semuanya, ya. Jadi Bapak dan Ibu, para senior, insya Allah kita tidak sendirian. Selain bersama adik-adik, selain bersama Purnawirawan, kita maksulkan Gibran Rakabuming Raka, dan insya Allah di dalam hatinya. Bayangkan kalau terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakabuming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan, dimakzulkan, sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata, yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan, atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti secara, tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia tidak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan, ya. Mungkin budayanya hanya budaya main. Terima kasih. Gibran ini orang nggak tahu diri. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Nggak mampu tapi maksa. Kurang lebih sama dengan bapaknya. Kasihan nggak kita dengan anak cucu kita? Malu nggak kita sama founding fathers negeri ini yang udah mendirikan negeri ini dengan darah dan jiwa? Kalau kemakin hancur. Saya cuma itu aja. 2 hal sebetulnya yang mendasari saya. Malu sama bapak dan
Ya mungkin kakek saya yang dirikan negeri ini, yang ikut andil di negeri ini dengan darah. Kalau kemudian sekarang ini hancur lebur, habis itu takut saya anak cucu saya ini kalau nanti negara ini hancur lebur. Betul. Nah kalau Gibran ini sebetulnya kalau ada yang mendiskusikan Gibran ini mampu, saya bilang saya nggak bisa kayak komentar lah. 6 bulan ini kelihatan kerjanya cuma bagi-bagi susu, mengasih sambutan, membaca, salah, memimpin negara besar Indonesia yang sangat heterogen ini membutuhkan orang yang kuat. Kuat itu berarti bukan kuat visinya doang. Ya, betul. Leadershipnya, Iya. intelektualitasnya, apa ada itu dimiliki oleh Gibran. Nah itulah yang menakutkan buat kita, yang kita yang kebetulan diberi mungkin pengalaman atau mungkin Apa nih cerita soal tentara di Jawa Tengah ya? Di Jawa Tengah tentunya. Ya, jadi gini, ini kan nyambung nih dengan yang pernah kita obrolin, bahwa kalau mau ngelawan coklat harus dengan hijau, Ya. gitu. Kalau internal bilang green tea. Green tea dan wafer. Iya. Nah, PDIP itu bahasa mereka itu berupaya untuk mengetuk hati, mengetuk hati tentara-tentara yang ada di Jawa Tengah itu supaya bukan untuk menggalang dukungan untuk si siapa namanya untuk Andika Perkasa dan Hendrar Priyadi, bukan, tapi lebih pada menjaga supaya coklat ini diawasin lah, gitu loh, supaya mereka netral saja, supaya mereka tidak berpihak saja, dan kemudian juga kalau bisa ya bantu untuk apa namanya mengawasi pergerakan coklat yang luar biasa masif gitu ya, kalau bahasa mereka kan kita sudah tulis berulang kali ya, sampai titik akhir juga ada apa pengerahan apa tekanan terhadap kepala desa gitu yang dipanggil-panggilin dengan pola yang sama dengan pemilu 2024. Nah inilah yang kemudian membuat petinggi PDIP Jawa Tengah berupaya untuk mengetuk hati ya, bahasanya begitu ya kan. Jangan-jangan bagian dari operasi senyapnya Andika. Bisa jadi ya kan. Iya. Emangnya Andika punya operasi senyap? Bocorin, Cak. Dia punya tim yang bahkan tidak bisa ditembus oleh PDIP. Oh iya. Seru deh Seru. Jadi Andika ini punya tim khusus Pramoan yang semua orang tidak tahu timnya ini siapa aja. Tapi mereka tahu bahwa ini semua purnawirawan. Gitu. Jadi setiap jalan kemana-mana tuh Andika itu selalu ditempel 2 mobil, di belakang sama di depan, kacanya hitam. Tidak tahu di dalam itu ada siapa, dan tidak tahu mereka ini ngapain. Nah inilah tim senyapnya Andika yang dinamakan tim darat. Gitu. Dan Andika pun tidak pernah membocorkan strateginya dia kepada tim partai maupun tim relawan. Senyap semua senyap. Tapi ini punya dampak. Nah itu tadi dihitung dampaknya Andika itu mengatrol tinggi tuh suaranya Hendy dan Andika. Gitu. Jadi justru suara Hendy sama dengan suara partai. Nah justru yang menjadi faktor signifikan itu faktor Andika. Artinya menambah itu. Ya semua berperan lah ya di situ ya, untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Betul. Oke, setelah panjang lebar menjelaskan, jadi apa sikap Tempo terhadap Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah ini? Ya, pertama tentu saja Tempo tidak mengendorse ya. Persis, ya. Siapapun calonnya, mau di Jakarta, mau di Jawa Tengah, itu terserah pemilih saja. Mereka mau memilih siapa, kan kami hanya menyampaikan fakta saja. Bahwa kemudian kami kita ini dituduh mendukung calon-calon PDIP, ya terserah lah untuk itulah, silahkan aja dinilai gitu. Tapi yang pasti Tempo tidak berpihak pada siapapun. Gitu. Yang kedua, ini terserah dari pemilih. Mereka mau memilih dari sudut pandang yang mana, gitu kan? Kita melihat bahwa analisisnya adalah faktor Jokowi ya, ini malah menjadi pengurang untuk Ridwan Kamil maupun untuk Ahmad Lutfi juga kan, di daerah kan. Gitu. Dan kenapa mereka harus menghamba pada orang yang sudah tidak berkuasa gitu, dan kemudian juga justru malah menjadi faktor pengurang untuk elektabilitas gitu. Buat apa ya kan? Dan kalau kita melihat lagi-lagi tergantung dari sudut pandang mana nih. Kalau lu itu nggak pengen dinasti ini terus berkuasa, ya lo tahu kau harus milih siapa, ya kan? Apakah kemudian harus mendukung calon yang di-endorse oleh mantan adalah maut gitu, atau apa gitu loh? Mantan adalah maut. Kalau gue sebagai apa ya, jurnalis yang juga kemudian sudah melihat pola ini sudah cukup lama, gue sih tidak akan memilih calon yang didukung oleh sang mantan gitu ya, siapapun itu gitu loh. Tapi KTP lo kan bukan Jawa Tengah sama Jakarta juga, Bekasi. Jangan salah, gue juga dulu sering berkomunikasi dengan Deddy Mulyadi. Tapi dalam hal ini gue tidak memilih dia karena dia didukung, simply karena dia didukung oleh mantan gitu. Jadi buat gue enggak lah. Jadi memilih Ahmad Saihu nih. Enggak.
Stefanus Pramono memilih Ahmad Saiku. Mantap. Silakan Jangan di dikat. endorse Pak Mas Saiku ya kan. Enggak lah, gue enggak. Herman juga sepertinya. Wah, milih apa ya? Kalau gue nggak memilih. Ya, lu kan orang Jogja yang tinggal di sini, ya kan? Gitu loh. KTP-nya bukan Jogja, ya kan? Tapi bukan Jakarta. Tapi Tempo juga memberikan catatan sebenarnya pada dukungan Prabowo maupun Gibran sebenarnya, ya kan? Untuk calon-calon tertentu. Come on, ini kan sudah mereka sudah mulai memerintah ya. Harusnya mereka lebih bisa memperhatikan etika lah, dan juga soal hukum. Ini kan udah jelas, pejabat negara dilarang memberikan atau menunjukkan dukungan pada calon tertentu. Ya udahlah, lebih baik tidak usah memberikan dukungan apapun. Itu, dan kita perlu melihat, perlu lebih mewaspadai juga ya. Ini kalau kemudian aturan semacam ini dilanggar gitu, ya mereka tidak ini Prabowo wakilnya diobok-obok, ya kan? Sikap dia sendiri sebenarnya seperti apa ketika para purnawirawan ini kemudian meminta supaya Gibran dilengserkan? Wiranto, mantan Panglima ABRI, sesama kayak nama gua gitu kan, dia sudah bertemu dengan Prabowo, dan saat konvers dia juga bilang Pak Prabowo tidak melarang dan seterusnya kan, bahkan menghargailah ada suara dari para jenderal ini begitu. Dan kita telusik juga kan ke beberapa orang-orang di Gerindra dan di sekelilingnya Prabowo kan, mereka mengambil pusing karena yang di ibaratnya di launch attack kayak di games gitu kan, tank itu kan Gibran ya, bukan Prabowo-nya. Ya samsaknya berarti Gibran gitu ya, bukan Prabowo gitu. Dan ya menikmati saja kan, yang diserang adalah Gibran-nya begitu. Dan mereka juga tidak melakukan mitigasi ya sampai informasi sampai per hari ini, tapi mereka menganggap kelompok itu adalah kelompok pendukung Anies gitu. Ya udahlah, biarin aja untuk jalan dan segala macam, karena prosesnya panjang, Bram. Lalu kalau memakzulkan kan harus melalui tahapan-tahapan berlapis begitu ya, dan nanti ujungnya adalah di MPR. Sementara di MPR kan dikuasai oleh partai pendukungnya Prabowo begitu. Dan hal ini gue tanya juga ke Sunarko kan, ya biarin aja jalan saja. Yang penting Gibran ini terus disuarakan, dan intinya adalah mau mendegradasi Gibran. Artinya tidak memberikan ruang bagi Gibran untuk maju di 2029. Bisa dibaca seperti itu, Bram. Mantap memang analisa Bram. Ya itu kan bisa kebaca juga ketika lu kemudian mendowngrade seseorang gitu kan, pasti ada tujuannya. Dan dalam hal ini apalagi kalau bukan 2029. Dan apa jaminannya kalau Gibran misalnya berpasangan dengan Ganjar bisa menang di Pilpres? Apa jaminannya kalau Gibran berpasangan dengan Anies bisa menang di Pilpres? Nggak ada cerita, Pak. Prabowo kemana-mana kalau negeri pasti borong buku. Ke India borong buku, ke Washington borong buku, kemana-mana borong buku. Jokowi enggak, Bang. Jangankan borong buku dari luar negeri, luar negerinya juga jarang diwakilkan oleh menteri-menterinya. Gratis itu kontraproduktif. Nggak siap tapi dipaksakan. Kan itu yang kemudian ingin saya katakan. Tapi bahwa mengatakan Prabowo Subianto sama Prabowo dan Gibran itu sukses, betul. Kita juga terlampau lebay, Bang. Pertama, Jokowi dan Prabowo itu memang identik untuk satu kepentingan politik yang sama. Jokowi mendukung Prabowo jadi presiden, dan karena Prabowo juga lah Gibran jadi wakil presiden. Apa jaminannya kalau Gibran misalnya berpasangan dengan Ganjar bisa menang di Pilpres? Apa jaminannya kalau Gibran berpasangan dengan Anies bisa menang di Pilpres? Nggak ada cerita, Pak. Jadi kalau mau ingin bilang tentang kepentingan politik, ini kepentingan yang sinergis dan sama, 50-50 ini, Bang. Jokowi punya kepentingan dan keuntungan, Prabowo pun juga punya kepentingan dan keuntungan. Jadi ini adalah titik temu yang mestinya sudah. Jokowi dan Prabowo itu adalah identik dan sama, karena Jokowi sudah menjadikan Prabowo jadi presiden, dan Prabowo sudah membantu Jokowi menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Clear. Apalagi yang mau ditentang-tentangkan, Bang? Yang kedua, Prabowo dan Jokowi itu kan dianggap identik karena isu keberlanjutan, sustainability, program-program Jokowi. Ya, dalam banyak hal. Tapi pada saat yang bersamaan sepertinya memasuki 100 hari Prabowo, kalau kita mau menghitung rata-rata secara umum, saya kira sudah mulai ada diferensiasi secara politik. Contoh yang paling nyata, Prabowo sudah memberikan instruksi untuk memberikan evaluasi terkait dengan program strategis nasional. Itu kan koreksi pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Jalan tol yang baru dibuat, stop. Karena anggaran kita itu layak mutu walayah, ya nggak jelas. Evaluasi dulu. Karena ada program strategis yang
sifatnya lebih konkret untuk kepentingan rakyat, yaitu makan program bergizi gratis. Dulu Jokowi waktu jadi presiden, yang dilakukan pertama kali itu adalah bagaimana membangun infrastruktur yang diyakini sebagai upaya untuk melakukan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan yang jauh lebih komprehensif, bukan hanya di Jakarta dan di Jawa. Itu mazhab Jokowi. Prabowo beda, bukan mazhab infrastruktur. Prabowo itu adalah mazhabnya makan gizi gratis, bukan fisik, tapi sesuatu yang dianggap penting bagaimana menciptakan gizi anak-anak kita yang dipersiapkan untuk menjadi generasi emas di 2045 itu nyambung senyambung-nyambungnya. Di situ saja sudah berbeda. Artinya apa? Secara alamiah, tanpa dibentur-benturkan sekalipun, Jokowi dan Prabowo itu perlahan berbeda, Bang Karni. Belum lagi misalnya style politik Jokowi dengan Prabowo beda kok. Prabowo kemana-mana kalau ke luar negeri pasti borong buku, ke India borong buku, ke Washington borong buku, kemana-mana borong buku. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya ini hal-hal yang cukup untuk memberikan sebuah jawaban-jawaban bagi kita, bahwasanya geng Solo di kala ini telah tumbang dan tidak bisa lagi diandalkan, ya. Ketika muncul yang selalu di framing di media sosial, yaitu tentang pemakzulan Gibran, sebenarnya ada apa? Kalau pada dasarnya Gibran itu dipilih oleh masyarakat Indonesia, tentunya tidak ada yang namanya pemakzulan, tidak ada yang namanya turunkan Gibran dari kursi wakil presiden. Tetapi karena memang kita tahu faktanya seperti apa, kemenangan Gibran dipenuhi dengan berbagai macam ambisi-ambisi kekuasaan yang dikala itu Joko Widodo masih memiliki kuasa dan kendali penuh, sehingga memainkan seluruh jaringan-jaringan yang kuat dan memenangkan anaknya dengan berbagai macam cara. Ia halalkan semuanya hanya demi anaknya duduk sebagai wakil presiden. Makanya ketika masyarakat mulai tidak melihat sebuah progres yang begitu pesat terhadap Gibran ini, mereka khawatir akan masa depan Indonesia. Bertahun-tahun nantinya di 2029 ketika Gibran tidak dapat memimpin negara ini, mengarahkan negara ini sebagai porsinya wakil presiden, ini jadi masalah besar dan juga jadi hambatan bagi Prabowo Subianto dalam menjalankan segala tugas-tugas yang mereka lakukan. Sebagai wakil presiden, tentunya pada saat kampanye ia memiliki janji-janji, tolak ukur dalam melihat sebuah perkembangan, ya, sebuah perkembangan dalam memimpin negara ini, ataupun dari jabatan-jabatan yang telah ia pegang sekarang ini, apakah janji-janjinya tersebut terpenuhi dan terlaksana. Tentunya masyarakat Indonesia dan teman-teman semuanya tahu dan paham mengerti semuanya ini, apakah ini dilaksanakan dengan baik ataupun tidak. Saya ingat sekali janji Gibran yang begitu cukup menguatkan dan mengesankan bagi kita sampai sekarang ini, yaitu ketika Gibran Raka Buming Raka menjanjikan lowongan pekerjaan bagi anak-anak muda dan pengangguran di negara ini. Ia menjanjikan supaya meminimkan angka pengangguran, maka ia membuka juta-juta lowongan pekerjaan. Bahkan sampai sekarang saya lihat masih banyak orang-orang yang nganggur dan tidak memiliki pekerjaan. Apakah ini salah satu hal yang perlu dicontoh? Janji-janji manis telah dikelabui masyarakat, ya. Kalau kita melihat, ya, tanggapan-tanggapan masyarakat dalam hal ini, mereka menyampaikan bahwasanya mereka meminta, ya, surat pemakzulan Gibran itu diputuskan, ya. Mereka mendesak DPR RI, MPR RI, misalkan Puan Maharani, untuk membacakan keputusan pemakzulan Gibran. Ya, tanggapan-tanggapan masyarakat di sini kalau kita membaca, hebat kekuatan suap Jokowi membungkam oknum petinggi ASN
DPR, TNI, Polri, Hakim, Jaksa, KPK, dan ini benar-benar ruwet sekali dikarenakan tentunya pemakzulan Gibran ketika 100% terjadi jadi aib bagi keluarga geng Solo. Nah, masyarakat sangat paham betul akan hal ini sekarang. Ya, masyarakat mengerti bahwasanya tentunya tidak semudah itu untuk memakzulkan Gibran. Makanya masyarakat selalu menyuarakan hal ini, bahkan Forum Purnawirawan Jenderal TNI mereka bersatu untuk memberikan surat terbuka untuk DPR RI supaya memakzulkan wakil presiden ini. Tentunya kalau kita melihat pidato-pidato Prabowo, ya seperti yang kita lihat mengatakan bahwa TNI itu telah dididik jiwa patriotisme dan juga mereka sangat mengerti, memahami perjalanan negara Indonesia, perjuangan negara Indonesia, bahwasanya mereka sangat peduli untuk NKRI ini. Bagi mereka NKRI itu harga mati. Jadi sangat disayangkan bagi mereka, ya, ketika negara ini tidak dapat diarahkan ke hal yang benar, ke hal yang tepat ke depan. Mereka sayangkan hal itu. Makanya ketika muncul anak muda seperti Gibran ini, mereka khawatir akan masa depan ini ke depan, apakah bisa menjadi negara emas di 2045 ataupun tidak. Ya. Dulu pengen ganti presiden dan ketika sudah terganti akhirnya menjadi sebuah kesenangan ya bagi kita karena tindakan-tindakan Jokowi yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Namun jadi permasalahan baru ketika mengganti Jokowi muncul lagi anaknya Gibran. Nah, harapan-harapan besar kita ini adalah bagaimana selalu meninjau dan memberikan sebuah dukungan supaya wakil presiden dapat menjalankan tugasnya dengan baik, ya, tidak sekedar omong-omong doang begitu ya. Nah, disampaikan di sini diduga selangkah lagi NKRI bakal berpotensi kembali kondusif dari sisi penegakan hukum, demokrasi, ekonomi, budaya, dan pendidikan, dan masih banyak hal-hal yang lain. Jika pemakzulan berlanjut, diduga Jokowi bakal tidak bisa lagi cawe-cawe, diduga demi anaknya. Ya, memang pelanggaran-pelanggaran hukum yang berat dan bersejarah ini jadi catatan buruk bagi negara kita. Di Pilpres 2024 sangat-sangat mengotori hukum kita. Kenapa? Karena Jokowi secara terang-benderang melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah tindakan-tindakan yang dinilai itu sangat melanggar hukum dan ini fatal. Artinya memberikan sebuah contoh yang kurang etis untuk dipertontonkan di depan umum sebenarnya. Ya, kalau kita melihat ya sekarang ini masih selalu hangat-hangatnya untuk pemakzulan Gibran ya luar biasa, apalagi rekam jejak seorang Gibran ini masih belum bisa masuk kategori untuk jadi wakil presiden sebenarnya. Jadi ketika memaksakan diri hasilnya seperti ini jadinya. Ada lelucon mengatakan hasil yang terburu-buru dan tergesa-gesa ataupun sesuatu yang dipaksakan itu hasilnya tidak bagus begitu. Dan inilah memang kenyataan terjadi. Harus secepatnya geng Solo sudah mulai bergerak lewat kekacauan ekonomi dan politik, lewat memaksa pajak pada rakyat, tujuannya agar citra Prabowo jatuh dan dilengsarkan secara otomatis, pelongo-pelongo naik jadi presiden. Ya, jadi kalau kita melihat ya sebenarnya kualitas akan menentukan kinerja seseorang. Apakah menurut teman-teman saat ini Anda dapat memberikan sebuah penilaian secara personal terhadap Gibran? Apakah kualitas Gibran mampu membawa negara Indonesia ini menjadi maju ke depan? Dan bagaimana melihat sebuah data-data ataupun penelitian tersebut, yaitu ketika kita melihat program-program kerjanya apakah terlaksana 70% ya, terlaksana dengan baik ataupun tidak.
Itulah yang menjadi tolak ukur bagi kita secara personal dalam menilai kepemimpinan seorang Gibran. Ya, pada kesempatan kali ini teman-teman, pastinya seorang Jokowi tentunya mendukung anaknya, tentunya memberikan citra yang baik buat anaknya supaya tidak ada hujatan-hujatan yang begitu banyak terhadap anaknya Gibran. Pastinya ia melakukan sebuah tindakan-tindakan yang begitu besar. Ya, ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ya, ini pantun yang cukup luar biasa. Ini bentuk salah satu cara supaya geng Solo tetap berjaya walaupun bapaknya sudah lengser, makanya harus segera dilengserkan. Mumpung uang yang di bunker bawah tanah belum dijadikan peluru untuk menembak sasarannya. Nah, apakah bangsa dan negara ini masih bisa diselamatkan dan dari penjilat, pengkhianat, pembohong dari PKI dan Gaya Baru? Papan catur itu yang buat si tukang kayu jadi silakan kalian ngomong apa saja, bebas. Ya, sangat luar biasa sekali teman-teman. Kalau kita melihat hal seperti ini, tentunya ada banyak hal yang mestinya untuk kita ketahui bersama-sama. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen, teman-teman dapat memikirkan, membuat suatu perspektif yang baru untuk menentukan arah negara kita ke depan. Sangat tidak masalah sekali ketika masyarakat juga memberikan saran, memberikan sebuah ide-ide atau gagasan untuk memberikan saran buat wakil presiden. Sangat tidak masalah supaya kita dapat merasakan bagaimana kepemimpinan yang baik ke depan. Teman-teman, cantumkan di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih. NKRI harga mati.